Shalom. Shalom. Shalom, puji Tuhan kita dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji nama Tuhan. Mari sebelum memasuki ibadah kita pada minggu ini, kita siapkan hati kita bersatu terlebih dahulu.
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan lanjutkan ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi shalom. Mari kita beri sapa satu sama lain walaupun dari jarak jauh. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Kita nyanyikan hatiku percaya Tuhanlah kekuatan dan kasih-Mu. Haleluya.
Inilah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk siap diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita berdoa agar Roh Kudus, Roh kebenaran, memberi kita pengertian, agar kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Melalui firman-Nya pada minggu ini, biarlah kita diberi pengertian. Dari
Roh Kudus, berikanlah kami kesadaran bahwa kami memerlukan firman-Mu Tuhan. Bahwa kami amat sangat memerlukan firman-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan, berikan kami hati yang lapar dan haus akan firman-Mu. Penuhi kami semuanya Tuhan. Penuhi bejana hati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan sendiri yang berfirman bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tuhan, kami ingin menjadi orang-orang yang dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Tuhan, pada hari ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, urapi kami semuanya, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan kami semua yang mendengarkan, sehingga kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Tuhan, utarakan isi hati-Mu bagi kami. Sampaikan maksud dan rencana-Mu bagi kami Tuhan, lewat kebenaran firman yang akan kami dengarkan bersama. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kita sungguh bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya saudara bahwa kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan itu boleh memberkati kita. Saya berdoa supaya firman Tuhan yang saya sampaikan ini boleh memberkati kita semuanya, baik yang ada di tempat ini maupun di tempat yang lain yang mengikuti ibadah ini, yang mengikuti khotbah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Khotbah hari ini saya berikan judulnya, Sayangilah Dirimu. Judulnya adalah Sayangilah Dirimu. Nah saudara, mungkin saudara mengatakan, ini khotbah apaan ini? Gitu ya. Saya tidak usah diajari untuk menyayangi diri, saya pasti akan sayangi diri saya. Firman Tuhan berkata begini saudara. Firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tidak dibuat terbalik. Tidak dibuat terbalik. Tuhan Yesus tidak mengatakan, kasihilah dirimu seperti engkau mengasihi orang lain. Kalau begini kacau sekali saudara. Kalau kita mengasihi diri kita seperti kita mengasihi orang lain, itu pasti akan sangat kacau sekali. Sehingga Tuhan tidak berkata demikian. Itu berarti saudara bahwa pengertiannya adalah sebelum kita dapat mengasihi orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita, entah itu pasangan kita, entah itu anggota keluarga kita, entah itu orang-orang dekat dengan kita, entah itu sesama jemaat, entah itu sesama rekan-rekan kerja dan sebagainya. Sebelum kita dapat mengasihi mereka, Tuhan mau supaya kita dapat mengasihi diri kita dulu. Setelah kita dapat mengasihi diri kita dengan benar, baru kita dapat mengasihi orang lain. Artinya saudara, mengasihi diri itulah bukanlah sesuatu yang salah, tapi justru sesuatu yang harus. Nah, justru sesuatu yang harus. Saudara, pertanyaannya begini. Nanti setelah saudara ikuti khotbah ini, saudara baru menyadari bahwa selama ini saudara tidak mengasihi diri saudara. Kurang mengasihi diri saudara. Dan saudara pasti akan setuju dengan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Dalam kegiatan kita sebagai manusia saudara, boleh dikatakan sebenarnya ada 3 kegiatan yang umum setiap hari kita lakukan. Tiga bagian besar saja. Pertama saudara, yaitu setiap hari kita makan. Ya tentunya minum dan sebagainya. Makan. Setelah makan, bekerja. Setelah bekerja, tidur atau istirahat. Nah, sebenarnya 3 bagian besar ini saja. Oke? Makan. Setelah itu bekerja. Setelah bekerja itu bangun, tidur atau istirahat. Besoknya juga begitu. Setelah kita bangun, maka makan. Setelah itu bekerja. Setelah itu tidur. Begitu setiap hari. Sudah puluhan, ratusan kali kita lakukan ini tanpa kita sadari. Makan, kerja, tidur. Makan, kerja, tidur. Ini 3-tiganya harus kita lakukan dengan benar. Dan harus kita lakukan dengan seimbang. Salah satu tidak boleh tidak ada. Kalau misalnya hanya orang misalnya begini, kalau misalnya secara tidak seimbang misalnya.
Ada orang yang bekerjanya yang kurang. Jadi kerjanya makan, tidur. Makan, tidur. Itu orang seperti ini dianggap orang yang tidak berguna. Karena satu tidak ada. Makan, tidur, makan, tidur. Atau misalnya makannya yang kurang. Pekerjaannya hanyalah yang dia ingat adalah bekerja terus. Bekerja, udah itu tidur. Bekerja, tidur. Makan kurang. Orang seperti ini pun, ini orang yang kurang mengasihi dirinya sendiri. Atau saudara mungkin tidurnya yang kurang. Makan kerja, makan kerja, makan kerja, tidur kurang. Gitu ya. Tidak diperhatikan. Waduh, orang seperti ini pun ini pasti akan bermasalah. Kalau dulu waktu kita belajar saudara, kita masih ingat. Ya, orang dunia saja tahu bahwa manakah yang benar? Kita makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Kan begitu ya. Ada orang yang memang hidupnya untuk makan. Dia mengatakan, ayo kita sarapan, kita makan pagi, supaya kita dapat tenaga. Tenaga untuk apa? Supaya kita dapat tenaga untuk makan siang. Gitu. Jadi makan pagi yang banyak supaya dapat tenaga. Tenaga untuk apa? Nanti siang supaya kita dapat tenaga untuk makan siang. Sebab makan juga butuh tenaga gitu. Lalu dia makan siang kenyang supaya apa? Supaya dapat tenaga untuk makan malam. Jadi yang dipikir makan terus, makan. Di mana rumah makan yang bagus, di mana rumah makan yang enak itu. Nah, saudara, itulah kegiatan kita hari-hari, saudara. 3 hal ini tadi. Lalu saya ingin lebih mendalam, saudara. Saya ingin lebih mendalam. Nah, kalau saya makan, bekerja dan istirahat itu dikerjakan oleh semua manusia. Bahkan sebenarnya oleh makhluk yang lain, termasuk binatang. Coba perhatikan dogi kita di rumah. Kerjanya kan itu aja. Makan. Udah itu kerja. Kerjanya mungkin gonggong-gonggong. Lari-lari ke sana kemari. Udah itu tidur gitu ya. Nah, itu sebenarnya pekerjaannya. Coba perhatikan binatang yang lain juga begitu. Burung di udara gitu ya. Burung di udara. Makan makan tek. Setelah itu ada tenaga. Mereka berterbangan ke sana kemari. Setelah itu capek tidur. Lalu kalau begitu, apa sih sebenarnya kita dengan hewan? Apa sebenarnya bedanya kita dengan binatang? Nah, mesti ada sesuatu yang berbeda daripada binatang, saudara. Sekalipun kelihatannya sama, tapi mesti ada yang berbeda. Amin? Mesti ada yang berbeda. Mesti ada yang berbeda. Nah, jadi sebelum saya lebih dalam lagi, saudara. Kalau misalnya kita tidak melakukan 3 hal ini tadi secara seimbang, berarti itu akan merusak hidup kita, baik secara jangka pendek, bisa jangka sedang, bisa jangka panjang. Dan kalau kita tidak memperhatikan hal ini, berarti kita adalah orang yang kurang mengasihi diri kita sendiri. Kita tidak sayang pada diri kita sendiri. Misalnya gini, ada orang yang, misalnya dalam hal makanan, ada orang yang sudah tahu, kalau dia makan ini alergi, kalau dia makan ini bermasalah, tapi dia makan terus. Ini orang seperti ini, dia tidak sayang pada dirinya. Ada orang yang tahu, yang misalnya begini, dia harus bekerja atau dia harus berolahraga, tapi dia tidak lakukan, akhirnya sakit. Nah, dia orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri. Ya. Termasuk juga orang yang tidak mengurus dirinya, itu bukan orang yang sayang pada dirinya. Misalnya, waktunya tidur, dia tidak tidur. Waktunya mandi, dia tidak mandi. Orang yang tidak mandi itu orang yang tidak sayang pada dirinya. Katakan dulu kiri kanannya. Orang yang tidak mandi itu adalah orang yang tidak sayang pada dirinya. Amin. Ya, dia tidak sayang pada dirinya. Ya, dia kurang menghargai dirinya. Kurang menghargai dirinya. Demikian juga orang yang tidak mau berolahraga, dia tidak sayang pada dirinya. Mengapa? Sebab kesehatannya terganggu. Dan kalau dia sengaja melakukan itu, dia sebenarnya secara sengaja tidak mengasihi dirinya. Demikian juga orang yang secara tidak peduli makanan apa yang harus masuk ke dalam tubuhnya. Dia sebenarnya tidak sayang kepada dirinya. Demikian juga orang yang tidak mau memperhatikan jam istirahatnya. Ini orang yang tidak sayang kepada dirinya. Oke, sekarang saya ingin lebih jauh. Sekarang kita lihat dari pengertian lebih dalam, pengertian rohaninya. Sekarang kita berbicara dulu kegiatan yang pertama, yaitu tentang makan. Ya, oke, makan. Kita saudara, tubuh kita butuh makan untuk kelangsungan hidup kita. Makanan yang baik, makanan yang bagus. Itu saudara. Maka tubuh kita harus diisi dengan makanan-makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, tahukah saudara bahwa sebenarnya selain daripada tubuh kita memiliki jiwa ataupun roh yang juga harus dikasih makan. Yang juga harus dikasih makan.
supaya bukan hanya tubuh kita yang sehat, tapi juga jiwa kita sehat, roh kita sehat, roh kita kuat. Kalau misalnya anak-anak tidak dikasih makan, maka anak itu bisa menjadi kurus, kerdil, lemah gitu ya. Sedikit-sedikit sakit. Kena hujan rintik sakit. Apalagi hujan lebat, sakit langsung gitu ya. Aduh, kalau misalnya pakai masker kurang tebal sedikit, langsung sakit. Apalagi kalau nggak pakai masker, langsung sakit gitu ya. Ada orang yang daya tahan tubuhnya begitu lemah. Mengapa? Karena makanan ini tadi kurang, saudara. Ya, tapi ada orang yang lebih tahan banting. Lebih tahan banting. Hujan rintik tahan, hujan lebat juga tahan, banjir pun dia tahan gitu ya. Enggak gampang sakit. Mengapa? Karena daya tahan tubuhnya sudah baik. Maka sebenarnya makanan untuk jiwa kita itu harus kita konsumsi supaya jiwa kita itu kuat, supaya roh kita kuat. Yang setuju kata amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka makanan rohani kita atau makanan jiwa kita itu juga sebenarnya mirip dengan makanan tubuh kita. Firman Tuhan mengatakan misalnya di dalam, yuk kita baca dulu satu ayat ini. 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Ya. 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Nah, ini perlu kita baca saudaraku dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Sebenarnya apa yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan dalam hidup kita? Kita harus senantiasa merindukan ini. Kita itu seperti dikatakan seperti apa harusnya kita. Nah, itu ada tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Yang sudah menemukan katakan amin. Amin. Ayo, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, saudara, kita digambarkan oleh Rasul Petrus itu, ada saat di mana kita lahir baru. Ada saat kita mungkin baru menjadi orang Kristen. Mungkin kita baru mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kita baru mengenal kebenaran. Kita digambarkan sebagai bayi rohani. Bayi rohani. Bayi di sini, ini yang dimaksud di sini adalah usia rohani kita. Jadi ada usia jasmani, ada usia rohani. Usia jasmani kita itulah ketika kita lahir. Nah, di situ terhitung mulai usia kita dihitung dari situ. Sebenarnya usia rohani kita juga terhitung mulai dari kapan kita mengenal Yesus Kristus, dan setelah itu sebenarnya kita diharapkan juga terus bertumbuh. Rohani kita juga terus bertumbuh. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka ketika kita pertama mengenal Tuhan Yesus, maka kita seperti bayi. Maka bayi itu memerlukan susu. Memerlukan susu. Ya, semua bayi itu merindukan susu. Kalau misalnya bayi menolak susu, nggak mau gitu ya. Terus apa? Mau Coca-Cola gitu. Ini bayi nggak bener nih. Ya, dia maunya susu. Dia tidak mau susu, tapi minuman yang lain. Ini ada sesuatu yang lain nih, gitu ya. Dia merindukan susu. Nah, kita juga harus begitu, saudara. Ada dalam hidup kita merindukan susu, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini juga digambarkan sebagai susu yang sangat berfaedah bagi pertumbuhan iman kita. Nah, saudara, tetapi setelah kita bertumbuh, maka kita tidak butuh, maksudnya begini, yang kita perlukan bukan hanya susu saja, tapi juga makanan yang lebih, dalam Alkitab di bahasa Indonesia dikatakan makanan yang keras. Dalam bahasa Inggris disebut itu sebagai solid food. Solid food itu artinya makanan padat. Makanan padat, saudara. Saudara bayangkan, kalau susu itu encer, lalu ada makanan padat gitu ya. Kalau susu itu yang bisa mengkonsumsi itu bayi, ya. Tapi kalau padat, itu bayi tidak bisa mengkonsumsi yang padat. Ya, belum waktunya dia mengkonsumsi makanan yang padat. Apalagi makanan yang pedas. Waduh, itu dia tidak sanggup, saudara. Bisa sakit perut, bisa sakit. Nah, sebenarnya kalau kita gambarkan ya, sebenarnya antara encer lalu padat ini, lalu di tengahnya ada semi-semi padat. Bubur gitu ya. Nah, jadi susu, bubur, baru makanan keras, makanan padat. Memang untuk bayi, sekalipun itu
misalnya saudara, sekalipun misalnya dia butuh vitamin, tapi harus dalam bentuk cairan. Dia belum bisa mengunyah. Orang Kristen yang baru lahir juga begitu, saudara. Mereka itu makanannya yang minumannya susu. Ya, diceritakan tentang kasih setia Tuhan. Ya, disampaikan berkat Tuhan, bagaimana Tuhan sayang pada mereka, bagaimana Tuhan memelihara, bahwa Allah tetap mengasihi mereka apapun yang terjadi gitu. Itulah susu rohani yang mereka terima. Tapi kalau misalnya yang sudah mulai dewasa, itu diberikan makanan yang padat, makanan yang keras. Makanan yang padat itu misalnya sudah mulai disampaikan teguran. Kalau misalnya kita jadi anak Tuhan, jangan iri hati, jangan suka berselisih. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus misalnya kepada jemaat di Korintus. Kita harus dewasa, harus lebih mempedulikan kepentingan orang lain. Jangan mudah tersinggung, jangan sedikit-sedikit tersinggung. Lalu kita egois. Nah, ketika pengajaran itu disampaikan, itu seperti makanan yang padat. Lalu kita, apalagi kita sampaikan, kita harus mengerti isi hati Tuhan. Wah, itu padat sekali. Oh, kita harus senantiasa menghormati Tuhan. Kita harus hidup suci. Kita harus hidup kudus. Itu padat. Itu keras. Nah, kalau misalnya bayi-bayi rohani itu kadang-kadang mereka belum mengerti masalah itu. Mereka tahu bahwa ikut Tuhan itu ada mujizat, ada kesembuhan, ya. Pokoknya Tuhan memberkati, apa yang dikerjakan Tuhan berkenan, ya. Bapa duniawi itu dia menolak kita, membenci kita, tapi Bapa surgawi menerima kita apa adanya. Wah, Allah sungguh mengasihi. Betul itu, saudara. Ya, betul. Tapi kita jangan hanya berhenti sampai di situ. Itu hanya susu saja. Setelah itu kita harus bergerak, kita harus semakin dewasa. Kalau di Alkitab dikatakan, dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan bahwa orang dewasa tidak boleh lagi mengkonsumsi susu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam terjemahan yang lain, bukan tidak boleh mengkonsumsi susu, tetapi ada tetapinya. Jangan hanya mengkonsumsi susu saja. Selain susu, terima juga makanan keras. Selain makanan-makanan yang lembek, terima juga makanan yang padat. Amin. Nah, itu saudara. Sekalipun kita sudah dewasa, ya kalau misalnya kita dikasih makanan keras sekali-sekali kita merindukan susu juga, ya sekali-sekali ada yang bisa menyegarkan jiwa kita gitu ya. Tapi yang salah di sini adalah yang kalau jemaat itu yang disampaikan hanya susu aja, ya berkat-berkat Tuhan, ya pemeliharaan Tuhan, bagaimana kita diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita, wah Allah itu begitu baik buat kita. Kalau saban minggu disampaikan seperti itu, maka jemaat akan menjadi kanak-kanak. Tapi kita sudah mulai sampaikan makanan yang padat. Yaitu bagaimana kita memperhatikan keselamatan jiwa-jiwa. Itu sudah mulai padat. Bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu sudah mulai padat. Nah, dan kalau disampaikan makanan ini dan saudara menerimanya, saudara sungguh-sungguh sudah mulai dewasa dalam Tuhan. Amin, saudara. Nah, ini perlu sekali. Ya, makanya dalam Ibrani pasal 5 ayat 12 dan 13, itu penulis kitab Ibrani dia berkeluh kesah kepada jemaat di Ibrani. Dia mengatakan begini, dia bilang, ini jemaat Ibrani dilihat daripada usia kalian menjadi Kristen, harusnya sudah sekian lama menjadi Kristen, harusnya sudah bisa jadi pengajar. Bahkan berdiri di mimbar ini menyampaikan firman Tuhan. Tapi ini belum. Ya, masih diberikan susu lagi, masih perlu dirayu-rayu lagi, dielus-elus terus. Orang Kristen seperti ini adalah orang Kristen yang tidak mengasihi dirinya sendiri. Kristen anak-anak adalah Kristen yang tidak mengasihi dirinya. Tapi kalau Kristen yang mau bertumbuh menjadi rohani yang dewasa adalah orang yang mengasihi dirinya sendiri. Saudara mau menjadi dewasa dalam Tuhan? Amin. Ketika saudara memperjuangkan kedewasaan saudara, di situ saudara betul-betul menyadari bahwa saudara sedang mengasihi diri saudara sendiri. Saudara menuntut diri, aku tidak mau jadi kanak-kanak terus. Aku tidak mau hanya diperhatikan saja. Kalau misalnya aku tidak diperhatikan oleh pendeta, aku tersinggung. Oh tidak, mulai sekarang, sekalipun pendeta juga adalah manusia, dia bisa saja lupa memperhatikan saya. Dan tugasku adalah bagaimana aku memperhatikan orang lain. Yang kita tuntut diri kita adalah berapa banyak yang sudah saya perhatikan, berapa banyak yang sudah saya doakan, berapa banyak orang yang sudah saya tolong dalam hidup saya, berapa banyak orang yang saya pedulikan dalam hidup saya. Nah, itu adalah orang yang mengasihi dirinya sendiri. Tapi kalau menuntut
Siapa yang peduli kepada saya? Coba dihitung-hitung. Di gereja ada siapa di antara mereka yang peduli saya? Ini kanak-kanak. Orang seperti ini tidak cinta kepada dirinya sendiri. Mulai sekarang kita belajar untuk memperhatikan orang lain. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, ini penting sekali. Ketika saudara mulai memperhatikan orang lain, sebenarnya tanpa saudara sadari, sebenarnya saudara pun mulai memperhatikan diri saudara sendiri. Ketika saudara melayani orang lain, tanpa saudara sadari, sebenarnya saudara pun sedang melayani diri saudara sendiri. Ketika saudara memberi perhatian kepada orang lain, tanpa saudara sadari, sebenarnya saudara pun sedang memberi perhatian kepada diri saudara sendiri. Ketika saudara tidak peduli kepada orang lain, ketika saudara membenci orang lain, ketika saudara tidak memperhatikan kebutuhan orang lain, tanpa saudara sadari, sebenarnya itu pun sedang saudara lakukan kepada diri saudara sendiri. Dan itu tanda bahwa kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Nah, saudara, ini penting sekali masalah makanan keras ini, saudara. Maka dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3, Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3, di sana penulis Mazmur mengatakan, berbahagialah orang yang apa? Orang yang tidak berjalan. Nah, di sana luar biasa dikatakan, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Lalu bagian berikutnya B-nya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, saudara perhatikan. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Lalu tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Biasanya begitu prosesnya, saudara. Pertama kita berjalan dulu. Ya, pertama sih memang hubungan nggak terlalu jauh. Ya, kita berjalan bersama orang fasik nih. Maksudnya orang fasik, orang yang tidak takut kepada Tuhan. Jalan. Setelah jalan kita mulai berdiri. Maksudnya udah nggak bergerak, udah mulai berdiri. Udah mulai betah berdiri. Setelah itu apa? Duduk. Udah duduk bersama-sama. Wah, memang si Anu nggak benar. Duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang seperti ini orang yang tidak berbahagia. Orang seperti ini orang yang tidak berbahagia. Orang yang tidak berbahagia, orang yang tidak mencintai dirinya adalah orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik. Jalan menurut nasihat orang fasik. Lalu dia berdiri di jalan orang berdosa. Artinya dia memihak di jalan orang berdosa dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau duduk udahlah, waduh. Sama seperti biasanya kan dikatakan, jangan melihat-lihat orang main judi. Pertama-tama kan melihat-lihat dulu. Oh enggak, saya hanya melihat-lihat saja, lihat-lihat. Woi. Lalu udah mulai tergiur. Ini salah, ini harusnya kamu pakai kartu ini gitu. Oh gitu ya. Dia udah mulai mengajar. Oh jangan. Lalu akhirnya gimana? Udah mulai duduk di ini, sudah mulai duduk di depan meja ini. Akhirnya jadi pemain. Setelah jadi pemain langsung meningkat lagi jadi bandar gitu kan ya. Jadi akhirnya dia jadi pemain utama. Jadi pemain utama dia. Pertama dari lihat-lihat dulu, lihat iseng-iseng, saudara. Ya jalan-jalan dulu sambil oh itu tempat judi ya, sambil jalan gitu ya. Lama-lama berdiri, tempat judi ya gitu. Mulai berdiri. Akhirnya duduklah di situ. Ya kan? Akhirnya dia menyanyi, ku ingin tetap di sini gitu ya. Tadinya aku mau di sana gitu ya. Nah, saudara, akhirnya dia jadi pemain judi yang handal. Mulai dari ngelihat. Nah, saudara, jadi orang seperti ini bukan memberi makanan kepada jiwanya, dia tidak memberikan. Jadi begini, saya ingin mengatakan saudara, banyak orang Kristen yang mereka konsumsi itu bukanlah susu rohani ataupun bubur rohani atau makanan rohani, tapi yang mereka konsumsi racun. Banyak orang Kristen udah nggak suka susu. Kapan? Racun. Itu. Artinya apa? Mereka sudah lebih mendengar masukan-masukan orang yang fasik. Nasihat gereja, nasihat Tuhan udah nggak didengar lagi. Entah susu, entah apa pun, pokoknya semua yang berbau rohani enggak. Yang masuk ke telinga mereka itu adalah semua yang berbau racun. Racun itu rasanya nikmat. Memang betul saudara, racun itu kadang-kadang dikemas dengan aroma yang menarik. Rasanya juga menarik, tapi ada racunnya. Setelah selesai dimakan, saudara, ya akhirnya mati. Saudara, racun tikus itu diberikan, itu makanan yang menggoda, menggiurkan tikus. Nggak mungkin misalnya dikasih makanan yang menjijikkan tikus. Melihatnya, nggak jadi, gitu ya. Tapi dikasih makanan yang menurut tertarik, bagus ya, mulai jilat-jilat. Ya, akhirnya mulai, enak. Lalu dibawa kabur, dia makan sendiri. Akhirnya dia mati di situ, saudara. Orang Kristen juga kan begitu. Digoda oleh iblis. Kita seringkali digoda, namanya juga digoda.
Kalau misalnya setan datang dengan wajahnya serem, siapa yang mau dekat? Oh, semua orang lari. Tapi kalau setan datang dengan wajah cantik, ya ada yang bisa dibantu. Siapa yang tidak tergiur seperti itu, ya? Dengan pakaian yang seksi, wajah cantik, karakternya kelihatan sopan. Beda sama istri di rumah misalnya. Maka kan sering kali dikatakan, apa bedanya sekretaris kantor sama sekretaris pribadi? Kalau misalnya sekretaris di kantor, selamat pagi Pak, ada yang bisa dibantu gitu ya. Tapi kalau di rumah, Pak, pagi, udah bangun Pak, udah pagi gitu ya. Itu bedanya gitu ya. Jadi gitu ya. Di sini selamat pagi Pak, ya. Pagi Pak, ada yang bisa dibantu? Oh ya bisa. Oh ini, oh siap Pak, gini. Kalau gini, ayo bangun, gitu ya. itu sekretaris Bapak pribadi. Pak bangun, gitu ya. Atau kadang-kadang disiram, bangun, gitu ya. Nah itu sekretaris pribadi, gitu ya katanya. Jadi memang seringkali orang yang cara setan itu bekerja begitu dengan orang yang menarik, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya kalau misalnya di daerah-daerah, mungkin kesulitannya adalah, ya setiap hari mereka melihat monyet, kera gitu ya. Waduh mereka stres, setiap hari ini yang lihat gitu ya. Tuhan, kapan kita bisa diberkati nih kalau begini gitu. Kalau di kota itu lain lagi, naik turun, itu wanita-wanita cantik, itu godaannya lebih besar. Bisa saja menyeret orang lebih jauh lagi. Jadi baik kota maupun desa itu tantangannya masing-masing ada, saudara. Masing-masing ada kesulitannya. Saudara jangan mengatakan lebih enak hidup di kota atau lebih enak di desa. Orang desa berpikir di kota itu lebih enak. Orang kota berpikir di desa itu lebih enak, godaan kurang. Oh, semua ada bagian-bagiannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, itu bagian yang pertama. Karena itu saudara, saya tadi masuk di Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencomooh. Lalu ayat 2. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, apa yang kita renungkan? Jadi saudara, ternyata hidup kita ini bahagia itu tergantung dari apa yang kita renungkan. Amin. Apa yang kita renungkan. Jadi kalau misalnya yang saudara renungkan adalah firman Tuhan, Taurat Tuhan, saudara adalah orang yang berbahagia. Saudara adalah orang yang mengasihi diri saudara. Saudara tahu bahwa ini dibutuhkan oleh jiwa saya. Dan saudara mulai merenungkan firman Tuhan. Maka saudara kalau saya ya, ini bukan bermaksud apa. Saya ada beberapa Alkitab gitu ya. Kalau saudara perhatikan Alkitab saya itu, sepertinya ya, setiap halaman itu pasti ada tandanya, ada bekasnya gitu, ada ya entah dikasih tulisan-tulisan atau dikasih garis gitu ya. Kadang-kadang mungkin bila penting banget mungkin setitik stabilo gitu. Kalau kasih stabilo kan bisa tembus gitu ya. Nah, yang tidak pernah ada di Alkitab saya, yang tidak pernah saya pergunakan di Alkitab saya, Tipex. Itu enggak. Karena kita tidak ada yang perlu di Tipex. Amin. Ya, saudara, mari kita belajar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bagaimana saudara dapat merenungkan firman Tuhan? Baca firman Tuhan. Karena saudara baca, saudara punya dasar untuk merenungkan. Tapi kalau saudara tidak baca, apa yang mau direnungkan? Yang saudara renungkan, hari ini saya nggak baca Alkitab ya, gitu ya. Renungannya jadi lain. Nah, jadi saya tadi mengatakan, saudara bahagia atau tidak sangat ditentukan oleh apa yang saudara renungkan. Saudara, banyak orang yang putus asa dalam hidup ini karena yang mereka renungkan yang bukan firman Tuhan yang mereka renungkan. Yang mereka renungkan itu tadi. Ya, mungkin yang mereka renungkan, oh ini kok jahat ya, ini kok tidak baik ya. Lalu misalnya, kayaknya saya orang yang kurang diberkati lah. Atau misalnya lebih parah lagi, saya kok sial terus sih gitu ya. Itu yang direnungkan. Mulai dari sekarang kita berhenti. Yang kita renungkan adalah firman Tuhan siang dan malam. Day and night, kata firman Tuhan. Siang dan malam itu kita renungkan.
Lalu orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air atau di tepi sungai. Memang kenapa kalau pohon ditanam di tepi sungai? Kalau pohon yang ditanam di tepi sungai artinya dia tidak kekurangan air. Salah satu kebutuhan pohon adalah air. Maka orang seperti ini yang merenungkan firman Tuhan tadi siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Setiap kali musim dia berbuah. Dan yang tidak layu daunnya. Daunnya saja tidak layu. Sekalipun yang kita butuhkan buahnya. Tapi sebenarnya daunnya untuk menghias buah itu juga tidak layu. Tetap segar. Dan apapun yang diperbuatnya berhasil. Yang setuju kata amin. Saudara-saudara perhatikan. Maka banyak anak-anak Tuhan. Mereka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apapun yang mereka pegang berhasil. Sementara ada orang apapun yang dipegang jadi rusak gitu ya. Ya, tadinya barang ini bagus, tapi setelah dipegang oleh ini kok ininya lah yang rusak, inilah yang rusak gitu ya. Tadi bagus ini, kenapa? Iya, saya tadi nggak tahu misalnya. Oke, misalnya entah ini diputar ke kiri, dia mutarnya terlalu kenceng, rusak gitu ya. Karena ada orang yang tangannya seperti itu, saudara. Apapun yang dipegang oleh dia jadi rusak gitu ya. Anak Tuhan tidak seperti itu. Anak Tuhan apapun yang dikerjakan, apapun yang dipegang berhasil. Amin. Ya, bukan berarti memang seringkali juga jalan tidak mulus. Tuhan kadang-kadang izinkan sepertinya banyak tantangan. Tetapi intinya apapun yang kita kerjakan, Tuhan jadikan berhasil dalam hidup kita. Nah, saudara, itu adalah bagian makan. Ada 2 lagi, mudah-mudahan masih sempat. Kalau enggak, ya minggu depan atau bulan depan. Ya. Yang kedua, yaitu bekerja. Bekerja, saudara. Setelah kita makan, maka kita perlu bekerja. Maka orang dunia pada umumnya, saudara. Inilah yang diperingatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Satu kali setelah Tuhan Yesus melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang, lalu sisa 12 bakul. Ya kan? Ya, sisa 12 bakul. Nah, saudara, setelah peristiwa itu tadi, lalu Tuhan Yesus meninggalkan tempat itu. Dan banyak orang yang berbondong-bondong mencari Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus dengan sesungguh-sesungguhnya mengatakan, Tuhan Yesus nggak pernah bilang maaf gitu ya. Tuhan Yesus nggak pernah bilang begini, maaf ya, gue beritahu lah ya, isi hati lu gitu. Enggak, Tuhan Yesus mengatakan begini, sebenarnya kamu datang mencari saya itu karena roti lo, bukan karena mujizat yang telah saya lakukan. Lalu Tuhan Yesus memberikan perintah, bekerjalah, kata Tuhan Yesus. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Tuhan Yesus menyampaikan satu prinsip hidup bagi kita, saudara. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, yang dapat binasa. Nah, saudara, ini benar sekali, saudara. Maka makanan sebanyak apapun kita kumpul, maka pada akhirnya itu akan habis. Pada akhirnya akan hancur, akan musnah. Tentunya ini, saudara, bukan hanya masalah makanan, tapi juga perkara-perkara dunia ini akan berakhir. Ini semua ada ujungnya. Maka, saudara, makanan jasmani kita, kesenangan-kesenangan jasmani kita, kekayaan materi, dan semua yang berbau materi itu, saudara. Kalau itu yang kita kejar, kalau kita bekerja untuk hal-hal yang itu, maka Tuhan Yesus mengatakan, itu adalah kita bekerja untuk hal-hal yang dapat binasa. Nah, firman Tuhan ini tidak bermaksud bahwa kalau begitu kita tidak perlu bekerja, kita tidak perlu banting tulang untuk mendapatkan nafkah kita. Tidak demikian, saudara. Tidak demikian. Justru orang Kristen harus bekerja keras untuk menafkahi keluarga. Amin. Orang Kristen harus orang yang bekerja keras, saudara. Orang Kristen harus orang yang bersedia bekerja keras. Orang Kristen bukanlah orang yang malas. Saudara perhatikan, negara-negara yang dipengaruhi oleh kekristenan itu selalu negara yang paling maju. Eropa dulu itu sangat dipengaruhi oleh kekristenan. Sekalipun sekarang ini memang kekristenan di Eropa memang sedang merosot, tetapi kita masih lihat bekas-bekas daripada pengaruh kekristenan yang ada di Eropa.
Misalnya bagaimana kinerja mereka, etos kerja itu sebenarnya kita perlu belajar dari barat, saudara. Masalah kejujuran. Saudara, saya baca artikel dan itu saya setuju. Kalau dalam hal kejujuran, orang barat lebih jujur daripada orang timur. Mengapa? Karena orang barat lebih dulu dipengaruhi oleh kekristenan. Gitu, saudara. Orang barat itu lebih jujur, saudara. Mengapa? Dipengaruhi oleh kekristenan. Maka Tuhan Yesus mengingatkan kita, yuk kalau kita bekerja, apa artinya? Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Artinya gini, fokus pekerjaan kita bukanlah untuk hal-hal yang dapat binasa. Itu yang pertama. Yang kedua, pengertiannya adalah di dalam kita bekerja itu, saudara, sekalipun itu kelihatannya itu adalah hal-hal duniawi, tapi sebenarnya yang mendorong kita untuk bekerja itu adalah hal-hal rohani. Sebagaimana yang dikatakan misalnya di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, bahwa apapun yang kita kerjakan, 1 Korintus 10 ayat 31, baik engkau makan, baik engkau minum, dan mengerjakan apapun juga, kata Rasul Paulus, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan nama Allah. Itu berarti bahwa dalam semua yang kita kerjakan, entah kita makan, minum, itu kan perkara yang sederhana. Entah kita nangani usaha kita, entah kita mengurus rumah tangga kita, entah kita bekerja sebagai pegawai, entah kita bekerja sebagai pengusaha dan sebagainya dan sebagainya. Rasul Paulus mengatakan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Itu berarti saudara, memuliakan Allah itu saudara, itu bukan hanya satu tempat yang namanya gereja, lalu di situ kita menyanyi, oh itu namanya memuliakan Allah. Lalu setelah pulang dari gereja, kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita, itu bukan memuliakan Allah. Itu kita sedang memuliakan diri kita sendiri. Oh tidak seperti itu. Dimanapun kita berada, entah di gereja atau di luar gereja. Entah kita menyanyi, entah kita menyanyi dalam ibadah. Entah kita mendengarkan khotbah, atau kita sedang berkhotbah. Entah kita sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain, itu pun dapat kita lakukan. Semuanya itu untuk memuliakan Allah. Jadi saudara, satu pekerjaan itu dapat dinilai rohani atau duniawi bukan berdasarkan jenis pekerjaannya, tetapi motivasi kita dalam melakukannya. Seorang pedagang yang melakukan tugasnya di dalam takut akan Tuhan, dia melakukan dengan terbaik. Dia menyadari bahwa ini adalah ibadahku buat Tuhan. Karena itu aku harus lakukan the best. Maka saudara, pedagang itu dia sudah melakukan perkara rohani. Benar saudara? Perkara rohani. Seorang presiden yang memimpin rakyatnya dengan sungguh-sungguh dan bekerja dengan sebaik-baiknya. Dia memerintah, dia mengatur rakyatnya dengan sedemikian penuh cinta kasih. Di situ pun dia sedang melakukan pekerjaan yang mulia, dan itu pun namanya memuliakan Allah. Jadi dalam semua pekerjaan kita dapat memuliakan Allah, saudara, yang dikasihi oleh Tuhan. Semua pekerjaan kita. Jadi saudara, mari dalam hidup kita ini kita bekerja untuk memuliakan Allah. Makanya Tuhan Yesus mengingatkan kita, bekerjalah selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Sekarang masih siang saudara. Ya, hidup kita juga siang. Kalau saudara misalnya udah di atas 60-an ke atas gitu ya. Ya. Sebagian dari antara kita sudah tidak siang lagi. Sebenarnya sudah sore. Sebagian sudah maghrib. Tapi rata-rata masih siang nih. Ya, kalau saudara umur 20-an tahun, ini betul-betul hari masih siang. Artinya apa? Selagi kesempatan masih ada, mari kita bekerja untuk kepentingan kerajaan Allah. Di mana suatu saat hari itu sudah menjadi gelap. Kalau kita sakit, itu hari sudah menjadi gelap. Kalau kita sakit misalnya, itu hari bisa menjadi gelap. Waduh, saya kurang melayani Tuhan ya. Sekarang saya mau sungguh-sungguh, tapi hari sudah gelap. Gitu. Saudara, kalau saudara jujur ya, pernahkah saudara alami misalnya gini? Hari itu saudara merasa bahwa saudara kurang melakukan sesuatu dengan baik, dan saudara mau melakukan, tapi hari sudah gelap. Itu pun kita masih mau bekerja, rasanya mau membayar utang kita, gitu ya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Seringkali kalau misalnya hari sudah gelap,
kita merasa bahwa kita telah menyanyiakan hari kita sepanjang hari. Nah saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kita, bekerjalah selagi siang. Selama masih siang. Tuhan Yesus mengatakan, mari kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan Bapa kepada kita, kata Tuhan Yesus. Selama masih siang. Dan ingat, akan datang malam. Ini yang harus selalu kita ingat saudara. Akan datang malam. Siang terik seperti apapun, akan datang malam. Saudara perhatikan hari-hari ini saudara. Berapa hari yang lalu terik sekali kan? Sangat terik. Tapi apakah terik terus? Enggak, akan datang malam. Gitu saudara. Oh ini pagi-pagi burung berkicau. Ingatlah bahwa akan datang malam. Saudara, keadaan kita sekarang mungkin sehat, segar, bugar. Ingat, akan datang malam. Tuhan Yesus mengatakan, mari kita bekerja. Tuhan Yesus tahu saudara. Tuhan kita Yesus Kristus hidup hanya 33,5 tahun. 33,5 tahun. Boleh tahu Pak Yopi umurnya berapa sekarang? 38 lebih. Oh 38 lebih gitu ya. Saya masih ingat dulu Yopi dulu ya sebelum 30-an udah kenal gitu. Sekarang udah ini gitu ya. Berarti lebih tua daripada Tuhan Yesus waktu hidup dulu gitu ya. Ya, Tuhan Yesus waktu naik ke waktu memikul dosa-dosa kita itu umur 33,5 tahun saudara. 33,5 tahun. Tuhan Yesus dibaptis umur 30 tahun dan melayani selama 3,5 tahun. 3,5 tahun. Tapi dalam 3,5 tahun itu betul-betul waktunya begitu padat. Tidak ada hari yang sia-sia. Dan 3,5 tahun itu betul-betul telah merubah dunia ini saudara. 3,5 tahun. Jadi bukan masalah berapa lama kita hidup. Tapi bagaimana kita hidup. Nah ini. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita umur yang panjang. Rata-rata banyak di antara kita usianya adalah usia di atas Tuhan Yesus waktu disalibkan. Oh saya juga umurnya jauh di atas Tuhan Yesus waktu disalibkan. Gitu saudara. Ya. Untuk itu mari kita lebih menuntut diri kita. Supaya kita bekerja selama masih siang. Amin saudara. Bekerja selama siang. Karena itu orang yang mengasihi dirinya adalah orang yang bekerja untuk perkara-perkara rohani. Untuk hal-hal yang kekal. Untuk hal-hal yang kekal. Saudara kalau kita bekerja untuk hal-hal yang kekal. Maka itu bertahan sampai kepada kekekalan. Apa sih maksudnya bekerja untuk hal-hal yang kekal? Ya bekerja untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Termasuk itu misalnya hidup kita melayani orang lain. Ketika kita melayani orang lain, itu kita sedang melakukan hal yang bernilai kekal. Maka orang yang kita layani itu, kalau seandainya tadi kita tidak layani, mungkin dia masuk neraka. Tapi karena kita layani, dia bertobat, dia masuk surga. Bukankah itu sukacita yang tiada taranya, saudara? Rasul Petrus, saudara, sebelum dia menjadi rasul, dia menjadi penjala ikan. Dia punya perahu. Sekarang pertanyaannya, kira-kira di mana perahu Petrus sekarang? Udah nggak ketahuan lagi. Sudah dimakan ngengat. Udah nggak ada lagi bekasnya. Kalau gitu apa harta Petrus sekarang? Harta Petrus sekarang itu adalah jiwa-jiwa yang dia sudah layani. Sekarang itu ada bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Suatu hari kelak kita bertemu dengan Tuhan. Dengan orang-orang yang sudah dilayani oleh Petrus ini tadi. Saudara, karena itu lakukanlah sesuatu yang bernilai kekal dalam hidup saudara. Maka saudara ada istilah yang mengatakan begini. Orang kaya adalah orang yang memiliki banyak uang. Orang miskin, orang yang tidak memiliki uang. Kalaupun memiliki sedikit. Tapi orang yang lebih miskin lagi adalah orang yang tidak punya apapun selain uang. Nah, itu lebih miskin. Dia nggak punya apapun. Yang dia punya hanya uang. Dia nggak punya belas kasih. Dia nggak punya keadilan. Dia nggak punya kepedulian. Apapun dia tidak punya. Yang dia punya hanya uang, uang, dan uang. Ini orang yang lebih miskin lagi di hadapan Tuhan. Kalau yang kita punya hanya uang, uang, dan uang saja. Tapi setelah itu kita nggak punya apapun juga. Kita sudah sangat miskin sekali saudara. Tapi saya percaya kalau kita punya hati, maka uang itu bisa menyusul saudara. Benar ya? Uang itu bisa menyusul. Maka pada akhirnya saudara, suatu hari kelak ketika kita sudah berada di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan,
Maka semua yang telah kita kerjakan itu tadi, saudara, semua yang telah kita kumpulkan itu tadi, semua yang berbau materi itu tadi, itu semuanya sudah lenyap. Tetapi apa yang kita lakukan bagi pekerjaan Tuhan, Tuhan ingat. Tuhan ingat, saudara. Tuhan ingat. Maka bagi seorang pengusaha misalnya, saudara, seorang pengusaha bisa melakukan hal-hal rohani. Maka sekalipun usahanya suatu hari kelak akan musnah, tetapi apa yang telah dikerjakan itu diingat oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Seorang ibu rumah tangga, mungkin yang dia kerjakan itu hanya membesarkan dan mendidik anak-anak. Mungkin setelah dia menghadap Tuhan, dia tidak meninggalkan harta yang banyak, tapi dia telah mewariskan imannya kepada anak-anaknya. Dia telah mewariskan sesuatu yang bernilai kekal. Nah, saudara, ini yang perlu ada pada kita. Kita mengejar sesuatu yang bernilai kekal. Kita isi jiwa kita dengan perkara-perkara yang kekal. Kita pelihara iman. Peliharalah iman, maka kamu akan dipelihara olehnya. Amin. Kita memelihara iman kita. Kalau kita sudah memelihara iman kita dengan makanan-makanan rohani, dengan bekerja bagi Tuhan, maka suatu hari kelak iman itu juga lah yang akan memelihara kita. Sama seperti kalau kita memelihara kesehatan, maka kesehatan juga yang akan pelihara kita. Kalau kita pelihara tuyul, saudara percaya tuyul akan memelihara saudara? Ya, karena itu saudara, peliharalah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Maka persekutuan yang intim dengan Tuhan itulah yang akan memelihara saudara. Amin, saudara. Ya, yang terakhir, yaitu bagian yang terakhir adalah istirahat. Nah, kita perlu makan, kita perlu bekerja, tapi juga istirahat. Lalu apa ini pengertiannya dalam hal rohani? Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 10 ayat 28, itu ayat yang terkenal. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oke. Tuhan memanggil orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat. Mengapa orang ini tadi letih lesu dan berbeban berat? Sebab dia banyak bekerja. Mengapa dia banyak bekerja? Karena banyak keinginan. Apa keinginannya? Wah, keinginannya macam-macam, begitu. Banyak keinginannya. Maka sebenarnya yang seringkali membuat masalah dalam hidup kita itu karena banyak keinginan. Kebutuhan kita sebenarnya sedikit. Tuhan berjanji memenuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kebutuhan kita sebenarnya nggak terlalu banyak. Firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 6, dalam 1 Timotius 6 ayat 8, kebutuhan kita sebenarnya asal ada makanan dan pakaian cukup. Itu hal-hal yang bersifat jasmani. Tapi keinginan, waduh, kita ingin memang sih punya pakaian, tapi pakaian yang modelnya beda, gitu ya. Ya, oh yang warnanya begini, yang bentuknya seperti ini. Oh yang dipakai oleh artis ini, yang dipakai oleh model ini, gitu. Ah, udah mulai timbul keinginan. Ya. Lalu kita ingin punya rumah yang bagus, yang sangat bagus. Bila perlu ada kolam renangnya kalau hujan bisa tutup gitu ya. Jadi air hujan nggak bisa masuk. Setelah air hujannya berarti tekan lagi tombol terbuka lagi gitu ya. Waduh, banyak sekali keinginan kita. Nah, saudara, sebenarnya semakin banyak keinginan kita, sebenarnya kesusahannya di situ, saudara. Semakin banyak keinginan, semakin susah. Kalau misalnya keinginan kita nggak terlalu banyak, sebenarnya hidup ini sederhana. Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Ini orang yang letih lesu dan berbeban berat ini karena banyak keinginan mereka, keinginan untuk hal-hal duniawi ini tadi. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Dalam bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia dikatakan kelegaan. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan, I will give you rest. Rest itu istirahat. Kamu capek, kata Tuhan, datang sini, kamu istirahat, kata Tuhan Yesus. Gimana caranya istirahat? Ya istirahat. Jadikan Tuhan jadi harta kita. Jadikan Tuhan jadi kesukaan kita. Istirahat dalam Tuhan. Artinya, semua yang kita miliki, kita puas. Itu kita istirahat. Pertama, istirahat dalam Tuhan artinya kita puas dengan berkat-berkat Tuhan. Amin. Halo, saudara puas dengan berkat Tuhan? Amin ya. Tuhan berikan saudara kesehatan, ya, gaji yang cukup, ya, umur yang panjang, hari yang baik dan sebagainya. Tuhan jauhkan saudara dari petir sehingga saudara tidak disambar petir. Oh, puji Tuhan.
Sementara kan ada orang disambar petir dar gitu, saudara nggak kena gitu ya. Nah, banyak sekali berkat-berkat Tuhan gitu ya. Nah, Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kamu istirahat. Jadi, pertama, puas dengan berkat Tuhan. Yang kedua, kita menjadikan Tuhan sukacita kita. Kita menjadikan Tuhan kebahagiaan kita. Orang seperti ini, mereka istirahat dalam Tuhan. Tidak perlu letih-letih, saudara. Kembali lagi, jangan salah pengertian dengan firman Tuhan ini. Jangan saudara berpikir bahwa kalau gitu dalam Tuhan kita nggak perlu kerja keras. Enggak, perlu kerja keras. Kerja keras, tetapi jiwa kita tidak letih. Jiwa kita tidak letih. Banyak orang yang tidak bisa menikmati tidur, kenapa? Karena jiwa mereka letih. Kalau raga saja letih, misalnya habis olahraga, misalnya terletak, langsung tidurnya nyenyak. Tapi kalau jiwa letih gitu ya, banyak pikiran, jiwa letih, aduh. Akhirnya kita tidak bisa istirahat. Tuhan mengatakan, datang kepadaku. Aku akan memberikan kamu istirahat. Nah saudara, istirahat yang sesungguhnya itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Istirahat yang dimaksud di sini, ini bukan kematian saudara. Tapi istirahat sungguh-sungguh saudara. Sekalipun kita masih hidup, tapi kita mengalami istirahat, sukacita yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita puas dengan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita bersyukur dengan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kita sungguh-sungguh menikmati Tuhan sebagai harta kita satu-satunya saudara. Puas dengan yang kita miliki. Orang seperti ini, mereka bersyukur senantiasa dalam Tuhan. Sebaliknya orang yang tidak puas dalam Tuhan, mereka selalu menggerutu. Karena mereka menggerutu, tidak puas dengan diri mereka. Akhirnya siapapun digerutuin oleh mereka. Yang dekat diomelin gitu ya. Orang seperti ini pasti saudara tidak akan pernah mau dekat-dekat dengan orang itu. Saudara perhatikan, misalnya kalau orang lagi marah-marah, saudara mau dekat nggak dengan dia? Misalnya kalau ada orang marah-marah, anak kecil biasanya, dia udah marah, ayo kita keluar. Anak kecil juga tahu ini berbahaya. Iya, anak kecil, ayo keluar gitu. Ya, coba saudara perhatikan misalnya anak-anak misalnya main di rumah tetangga gitu. Bapaknya udah mulai marah. Ini mana? Udah marah, ya kita keluar gitu. Semua keluar kan? Begitu saudara. Nah, mengapa? Karena kemarahan itu pun memberikan aura yang mengerikan. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Terakhir adalah, kalau kita mengasihi diri kita sendiri, kita makan makanan yang bermutu, firman Tuhan. Kita bekerja, pekerjaan yang bermutu. Dan kita istirahat kita pun bermutu. Istirahat dalam Tuhan. Juga istirahat, tidur kita juga harus cukup gitu saudara. Bukan dalam Tuhan saja. Tidur juga harus cukup. Sebenarnya salah satu yang diajarkan oleh Bapak Ketua Sinode kita, Pak Erastus gitu saudara. Sebenarnya kita itu jam 10 itu sudah harus tidur gitu. Terus bangun cepat nggak apa-apa. Misalnya jam 10 udah tidur, misalnya bangun jam 2 atau jam 3 nggak masalah. Tapi jangan begadang, akhirnya sampai jam 3 baru tidur. Itu nggak sehat. Jadi bekerja cukup, istirahat juga cukup. Jangan sampai nggak istirahat karena ingin lebih kaya lagi gitu. Akhirnya banyak orang yang tidak istirahat, ingin lebih kaya. Memang mereka dapat kaya dan uang mereka cukup untuk bayar dokter ketika mereka sakit. Nah, orang seperti ini kekayaannya akhirnya disita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita menyayangi diri kita. Baru kita dapat menyayangi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menyanyikan satu nyanyian yang luar biasa saudara, yang mungkin bisa ditampilkan ya. Yang ku perlu kau Tuhan. Ya, ku perlu kau Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan bahwa kita memerlukan Tuhan. Jadikan ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Dengan sikap berdoa di hadapan Tuhan, menghormati Tuhan, dan bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita katakan dengan tulus bahwa kita memerlukan Tuhan. Mari kita katakan, ku perlu kau Tuhan, ku perlu kau Tuhan, hanya kau yang ku perlu Tuhan. Katakan, ku perlu kau, ku perlu
Mari kita menjadikan ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan, pengakuan kita di hadapan Tuhan, bahwa tidak ada satu pun yang dapat memuaskan kita dengan sempurna. Hanya Tuhan yang dapat memuaskan kita. Kehadiran Tuhan, cinta kasih-Nya yang kekal, dirinya Tuhan sendiri yang dapat memuaskan kita. Jikalau kita tidak berbahagia karena Tuhan, jikalau kita tidak bersuka cita karena Tuhan, sesungguhnya kita sedang menghina Dia. Sesungguhnya ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Karena itu mari kita deklarasikan secara pribadi masing-masing, kita berdoa kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, kita bisikan kepada Tuhan, kita katakan, aku memerlukan Engkau Tuhan, lebih dari siapapun, lebih dari apapun juga. Aku memerlukan Engkau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Amin. Ku perlu Kau Tuhan. Hanya Kau yang ku perlu. Ku perlu Tuhan. Katakan, ku perlu Kau. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Hanya Kau yang ku perlu. Ku perlu Tuhan. Saya minta kaum wanita saja katakan, ku perlu. Mari kaum pria berdoa di hadapan Tuhan. Mari berdoa di hadapan Tuhan kaum pria. Kaum wanita menyanyi, katakan bahwa engkau memerlukan Tuhan. Kita semua memerlukan Tuhan. Mari kaum pria katakan, ku perlu Kau. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Hanya Kau yang ku perlu. Ku perlu Tuhan. Bersama-sama pegang tanganku. Pegang tanganku. Pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui bila berkat-Mu. Pegang tanganku Tuhan. Pegang tanganku. Amin Tuhan. Pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui bila berkat-Mu. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pegang tanganku. Pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui bila berkat-Mu. Sekali lagi, mari kita angkat tangan kita. Pegang tanganku. Pegang tanganku. Amin Tuhan. Pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui bila berkat-Mu. Bila berkat-Mu. Bila berkat-Mu. Bila berkat-Mu Tuhan. Bila
kami memerlukan-Mu Tuhan. Jiwa kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Jiwa kami memerlukan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kaulah kekuatan kami. Tidak ada yang dapat memuaskan kami Tuhan selain Engkau. Hanya Engkau yang dapat memuaskan hati kami Tuhan. Sekalipun daging kami habis lenyap, gunung batu kami tetaplah Allah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memerlukan-Mu Tuhan. Kami memerlukan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Pegang tangan kami Tuhan. Jangan lepaskan kami Tuhan. Dan kami juga ingin menggenggam erat tangan-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau saja Tuhan yang dapat diandalkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami tertuju kepada Engkau saja Tuhan. Hati kami melekat kepada Engkau saja Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Ampuni kami kalau selama ini kami melupakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami merasa diri kami kuat. Ampuni kami Tuhan kalau kami mengandalkan manusia. Ampuni kami kalau kami mengandalkan siapapun juga, apapun juga di luar daripada Tuhan. Sebab hanya Tuhan saja yang dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan. Jamah kami semuanya. Kami yang mendengarkan firman-Mu ini, sehingga kami sungguh-sungguh boleh diberkati. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cek. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada satu yang ingin saya sampaikan, bahwa Bapak Ketua Sinode kita, Bapak Rohani kita, Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono mengajak kita seberapa yang memungkinkan untuk berpuasa selama 40 hari gitu ya, mulai besok. Jadi selama 40 hari dari pagi sampai sore. Misalnya dari jam 6 pagi sudah tidak makan, lalu nanti sore mulai berbuka kira-kira jam 6. Tapi kalau misalnya kesulitan bisa juga maju sedikit, misalnya jam 5. Terus ada juga yang bertanya kepada beliau, bagaimana kalau bolehkah juga makan sahur gitu ya, maksudnya sebelum sebelum puasa jam 6. Nah, bisa saja misalnya entah bangun jam sebelumnya jam 4 ya, bisa misalnya makan dulu sedikit, bisa saja. Nah, Saudara, saya tentunya salah satu adalah saya nanti akan mengikuti ini, dan juga istri saya juga dia mengatakan bahwa siap juga mengikuti gitu ya. Jadi saudara pasti saudara tidak akan pernah melihat saya dalam keadaan gemuk gitu ya. Ya, karena bagaimanapun juga ini secara jasmani memang tentunya akan menurunkan berat badan. Tetapi sasaran utamanya adalah kita lebih serius lagi berurusan dengan Tuhan gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita serius berurusan dengan Tuhan. Ya, tentunya saya sebagai pelayan Tuhan, saya harus betul-betul juga menjadi contoh gitu ya. Tentunya dalam hal ini tidak ada yang dipaksakan. Kalau saudara merasa tergerak, silakan, kita senang sekali. Tapi kalau misalnya kondisi sepertinya tidak memungkinkan, juga jangan dipaksakan. Tetapi kita mendengar banyak kesaksian bahwa misalnya salah satu yang kena sakit diabetes melalui puasa itu dia juga mengalami kesembuhan begitu ya. Kalau Tuhan izinkan juga kesembuhan melalui puasa ini. Tapi intinya adalah kita sedang lebih serius lagi berurusan dengan Tuhan selama 40 hari mulai besok
dengan tata cara yang seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, itu saja. Nah, setelah ini nanti kita ada nanti pembinaan untuk ini, untuk pelayan ibadah gitu ya. Seberapa pun sudah ada, kita sudah mulai tata, kita persiapkan lebih baik supaya ibadah kita lebih baik. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita nanti kita mempersiapkan lebih baik ibadah kita, dan sebelum itu nanti kita akan makan minum dulu bersama gitu ya. Nah, kita berdoa supaya suasana pandemi ini juga bisa teratasi dengan baik. Kita mendengar bahwa memang saat ini sedang terjadi lonjakan gitu ya, tetapi kita tetap menjaga protokol kesehatan yang lebih baik, yang baik gitu ya, sehingga kita juga tidak meremehkan, tapi juga ibadah kita boleh tetap berjalan. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kami boleh beribadah di tempat ini. Tuhan, kami memikirkan apakah yang dapat kami lakukan untuk menyayangi hidup kami. Maka sesungguhnya juga sebagai tanda bahwa kami mengasihi diri kami mempersiapkan diri kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Tuhan, kami sungguh mengasihi diri kami, Tuhan. Kami tidak mau diri kami dibuang dari hadirat-Mu. Dan Tuhan, ketika kami memperhatikan, mempedulikan keselamatan jiwa kami, maka kami juga akan memperhatikan keselamatan orang lain, Tuhan. Jadikan kami jadi orang-orang yang lebih peduli kepada orang lain, sebagai tanda, sebagai bukti bahwa kami mengasihi diri kami dengan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati kiranya pemerintah kami, bangsa negara kami, gereja-gereja yang beribadah dimanapun berada, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami mengakhiri ibadah kami ini dan percaya bahwa Tuhan memberkati kami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat Tuhan akan terus ada bersama-sama dengan engkau. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Engkau yang mengasihi Tuhan. Engkau yang mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Engkau yang menjadikan Tuhan segala-galanya dalam hidupmu. Turunlah kiranya berkat Tuhan atasmu. Berkat-berkat jasmani, terlebih-lebih berkat-berkat rohani, damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Terima kasih Yesusku. Kita bersatu di hadapan Tuhan.